Dan berikutnya kita juga tidak lepas dari namanya society. Society adalah asosiasi-asosiasi yang mendukung bisnis. Betul. Dan yang terakhir itu adalah ya seperti memorandum ini, media ini punya peran. Kenapa? Karena itu sebagai corong entrepreneur. Kita tidak mungkin tanpa media ini bisa untuk menyebarkan entrepreneur di seluruh pelosok. Apalagi sahabat-sahabat kita yang paling jauh di daerah 3T itu. Kita sapa teman-teman kita yang ada di Papua, kemudian ada di daerah-daerah yang banyak yang ada. Nah, dengan adanya media ini, mindset entrepreneur ini ya kita harap bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Memorandum, selamat siang semuanya. Kali ini kita berada dalam podcast Memorandum TV dengan suasana yang berbeda, tamu yang berbeda tentunya. Hari ini ada yang sedikit nyentrik dan unik gitu. Nah, kita bakal bisa menarik, mengulik nih. Di depan saya sudah ada Dr. Erik Haryanto ya. Gelarnya cukup banyak ya, nanti kita tanya apa saja itu. Yang jelas beliau adalah entrepreneurship sejati. Begitu juga mengajar juga, dosen juga gitu. Wow, dengan background education yang sebanyak itu, bagaimana beliau bisa memberikan impact terhadap entrepreneurship mindset, bisnis, dan juga social impact. Nah, ini bagaimana kita kulik ke depan selama 30 menit ke depan bersama saya Anistiana Potak di Memorandum TV. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Bu kandidat doktor Nisa ini. Sudah doktor. Kandidat jadi doktornya nanti. Doktornya ada doktor ekonomi, ada doktor hukum juga ya. Wah, ini nih. Kalau sama dosen ini saya harus sembah sujud nih karena beliau sebenarnya adalah dosen saya gitu kan ya. Meskipun berakhir jadi partner. Nah, itulah filosofi entrepreneur ya Pak ya. Betul. Nah, oke. Pak Erik, sebenarnya filosofi entrepreneurship mindset ini kan sebuah pendekatan yang tidak hanya bicara tentang soal keuntungan ya Pak ya. Betul. Tapi juga soal tentang bagaimana seorang entrepreneur itu bisa memberikan dampak social impact gitu. Nah, bagaimana Pak Erik menyikapi ini terhadap elaborasi entrepreneurship ini menjadi social impact tersebut? Oke, siap. Pertanyaan yang sangat luar biasa menarik. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneurship ini, kita untuk jadi entrepreneurship yang baik, kita nggak hanya mencari yang bahasanya cuan atau keuntungan aja, tetapi yang harus kita lihat bahwa kita ini sekarang harus memiliki social impact. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, setiap project-project yang dibangun, setiap bisnis yang dibangun ini harus bisa memiliki manfaat. Salah satunya ini kan bisnisnya Bu Dr. Nisa ini kan top legal. Top legal ini benar-benar real project dari Ciputra kan, project dari Ciputra gak hanya di bidang legal tetapi juga memberikan impact, memberikan edukasi. Nah, ini hal-hal yang bahasanya ya kita bisnis gak hanya buat kepentingan kita sendiri tapi memiliki impact sosial yang besar, karena dengan berimpact maka masyarakat ini akan banyak nih hal-hal yang mereka dapatkan dan bisnisnya bisa jadi sustain seperti gitu. itu. Nah, ini sebenarnya perlu saya jelaskan nih kepada sahabat Memorandum kenapa kita berbicara terkait bisnis, terkait apa? Karena sebenarnya ada filosofinya nih, ada historinya nih. Betul. Bukan filosofi. Pak Erik ini sebenarnya adalah dosen entrepreneurship saya dulu di Magister Manajemen Ciputra ya. Dan setelah itu saya terjun menjadi dosen di Universitas Ciputra, akhirnya kita berpartner gitu. Ya, betul. Itu adalah misi entrepreneur sejati nih, dari education menjadi business partner yang kita menghasilkan social impact kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Betul sekali. Iya. Nah, dari entrepreneur mindset ini Pak, wirausaha itu kan tadi dibilang bukan sekedar cuan. Nah, bagaimana kalau ternyata itu ada social impact aja tapi nggak ada cuannya? Nah, itu gimana itu Pak? Nah, itu hal yang menarik. Jadi istilahnya seperti ini, kita sebut yang namanya bahasanya sebuah histori atau filosofi dari entrepreneurship. Ini kebetulan saya mengutip dari guru saya Pak
Dr. Ciputra. Itu salah satu guru entrepreneur yang memang saya kagumi. Ini bahwa setiap bisnis kalau yang ada bahasanya hanya mencari cuan aja tapi nggak ada social impact-nya ya sah-sah aja, tapi sustainability-nya nggak bisa panjang. Kenapa? Karena impact-nya ini ya tidak langsung masuk ke masyarakat, apalagi pada saat ini setiap bisnis yang ada ini paling nggak harus memiliki yang namanya pengaruh-pengaruh positif. Nggak hanya sosial aja loh, sekarang dituntut kita harus berpengaruh pada environmental. Seperti contohnya di bisnisnya Pak Ciputra. Kita di grup Ciputra salah satunya kebetulan alhamdulillah saya bantu di holding 2. Ini di bidang edukasi. Kita ada sekitar 12 sekolah edukasi dari K-12 ya, dari TK sampai SMA, dan kita ada 2 universitas. Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Ciputra Makassar, dan ongoing lagi kita di Jakarta. Jakarta di 2026 Agustus sudah akan ada. Nah, ini salah satu visi yang dibangun ya. Entrepreneur nggak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi mau kita sebarkan ke seluruh pelosok. Maka saya pun pada waktu itu ditugasi nggak hanya sebagai dosen. Alhamdulillah saya kemarin menjadi kurator di Kementerian UMKM. Wow, ini luar biasa. Yang ada di bawahnya Pak Maman Abdurrahman untuk kita bisa cari 30 startup UMKM yang nanti akan dibibiti di periode tahun ini untuk jadi prototipe Indonesia, karena UMKM entrepreneur ini adalah salah satu yang harus dibawa oleh Indonesia untuk nanti kita bisa jadi negara yang maju seperti itu. Dan mindset ini yang paling perlu untuk dibentuk, Bu Nisa. Mindset untuk bisa menjadi entrepreneur. Pak Erik, selain entrepreneurship mindset tadi itu kan sebenarnya adanya keberanian mengambil resiko ya Pak. Betul. Ya. Dan juga kalau mengambil resiko doang tanpa ada peluang. Nah, ini gimana nih Pak untuk sahabat memorandum bisa membaca peluang untuk bisa menjadi entrepreneur ini? Kadang orang berpikir bahwa aduh jadi entrepreneur itu kan butuh modal gede gitu. Gak ada modal mereka nggak bisa berentrepreneur. Nah, apakah filosofi itu salah, stigma itu salah, atau itu hanya mitos? Nah, ini gimana Pak? Ya, betul. Jadi ini gimana nih, entrepreneur kan berkaitan dengan peluang. Bagaimana bila tidak mendapat peluang? Jadi salah satu yang paling penting untuk menjadi entrepreneurship, kita jangan menunggu peluang. Nah itu sahabat-sahabat memorandum, jangan menunggu peluang, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang. Jadi kalau kita hanya menunggu aja, waiting ya memang ya bisa, tapi banyak kesalip dengan yang lainnya. Tapi kalau kita menciptakan peluang, kita menciptakan sebuah ekosistem yang luar biasa di dalam bisnis, nah itu hal yang sangat menarik. Jadi menciptakan peluang ini ya sangat banyak nih yang ada di masyarakat ini, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi ciptakanlah peluang-peluang yang nanti bisa menjadi top of mind ya dari market kita. Ya, Pak Erik, melihat background Pak Erik ini kan sangat menarik nih ya, sarjana 1 teknik elektro. Nah, ini kok bisa itu Pak, dari sarjana teknik elektro, master di bidang human resource management, lalu S3 doktor ekonomi bidang manajemen strategi corporate entrepreneurship, kok bisa end up di entrepreneurship ini? Sejarahnya gimana ini Pak? Ini sejarah yang sangat menarik karena awalnya saya ini adalah seorang praktisi, jadi saya seorang pengusaha dari awal dulu, dari usia 21. Nah, pada waktu kuliah ini saya sudah bangun sebuah bisnis. Tapi memang sebuah bisnis yang ada ini kalau tidak dibangun dengan sebuah keilmuan, ya kita akan jatuh bangun, Bu Nisa. Jadi saya bisnis yang awal itu ya bolak-balik ya jatuh bangun. Makanya dari situ akhirnya end up-nya pada waktu di beberapa perjalanan ya saya bilang oke, saya kalau berbisnis aja, jadi berbisnis aja nggak lengkap. Jadi bagaimana bisnis yang ada, praktis yang saya miliki untuk saya bisa berikan ya kepada banyak stakeholder seperti itu. Makanya saya punya niat, enak ya untuk mengajar, memberikan edukasi. Jadi end up-nya seperti itu, dari satu visi bahwa ngelihat bahwa Indonesia ini harus bangkit di dalam entrepreneurship-nya. Dan yang paling nanti banyak hal-hal yang para sahabat memorandum yang harus kembangkan, yaitu
bahwa di dalam entrepreneur itu nggak bisa praktis, nggak hanya ada di buku aja, betul. tapi gimana untuk prosesnya gitu ya, prosesnya. Jadi nggak hanya di buku aja, kita harus benar-benar berproses. Nah itu yang kita sebut dengan yang namanya entrepreneurial proses. Jadi semakin kita banyak untuk berproses, untuk bisa merasakan ya bagaimana nanti membangun sebuah usaha, kemudian dari sana kita nanti belajar ilmu lagi. Nah ini penting. Jadi proses itu penting, tapi di dalam proses itu ya kita perlu yang namanya bahasanya sekarang vibe positif. Ya, lingkungan yang positif seperti itu. Nah, mungkin ini juga ada stigma yang mengatakan bahwa semua orang bisa jadi pengusaha, tapi nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Nah, sebenarnya proses apa yang harus dilalui untuk jadi entrepreneur ini? Kita akan kembali lagi di season kedua. Lalu, stay tune. Sahabat Memorandum, kembali lagi dalam segmen kedua yang menarik. Kali ini kita tadi ada statement bahwa semua orang bisa jadi pengusaha, tapi nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur ini ada ilmunya. Nah, proses apa saja yang bisa menggambarkan proses yang berulang-ulang secara berkesinambungan untuk bisa sustain dalam proses entrepreneur itu, Pak Erik? Oke, siap. Dalam entrepreneur ini ada proses ini ada empat bagian. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki empathy. Seorang entrepreneur itu harus memiliki empathy, yaitu empathy ya itu kita bisa melihat ya kondisi dari lingkungan kita, kemudian kita bisa lihat dari impact bisnis yang akan kita bangun secara sosial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus mau enrichment, yaitu kita harus mau untuk belajar lagi untuk mengisi, karena kita tahu bahwa market itu berubah, market itu shifting, generasi itu berubah. Kalau kita tidak mau diisi dan belajar lagi ya kita akan stuck di dalam sebuah posisi. Kemudian yang ketiga adalah elaboration. Elaboration adalah bagaimana kita mau bernetworking, berjejaring, kita memiliki teman, karena dengan banyaknya teman ini adalah sebuah jaringan network yang nanti akan bisa membantu bisnis-bisnis kita. Dan yang berikutnya terakhir adalah energi. Wah, ini seperti punya Bu Nisa ini, wah energinya sangat kuat. Kenapa? Karena entrepreneur tidak boleh lemas. Dia harus punya energi positive vibe yang kuat. Jadi energi ini penting sekali untuk sebagai sebuah kekuatan untuk kita membangun sebuah bisnis. Ya, yang menarik tadi ada kata-kata elaborasi ya Pak ya, yaitu kemampuan mengembangkan ide mentah. Nah, kadang orang itu punya ide, tapi mereka itu tidak bisa mewujudkannya. Nah, tip and tricks apa yang bisa diikuti oleh sahabat Memorandum ini Pak? Oke, jadi kita ini harus seperti baterai. Baterai itu adalah 3 AAA, ya kan? A yang pertama itu agility, artinya kita harus lincah. Sebagai orang entrepreneur kita harus lincah melihat situasi, kondisi dan apa yang terjadi di dalam sebuah keadaan di lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah ability. Ability ini adalah kita harus ada sebuah kompetensi dan juga kemampuan untuk bisa mengeksekusi dari ide-ide. Sebab seorang entrepreneur kalau idenya nggak diimplementasi itu nggak akan bisa berkembang, karena dia akan kalah dengan saingan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah adaptif. Jadi kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang ada, kemajuan yang ada. Sekarang sudah pada high tech semua, teknologi semua. Nah, kita harus bisa beradaptasi untuk nanti bisa menjadi entrepreneur yang hebat dan kuat seperti itu. Dalam gabungan ketiga ini yang menarik adalah adaptif Pak, karena adaptif itu kadang itu memunculkan pengusaha FOMO nih, entrepreneurship FOMO nih. Nah, apakah pengusaha FOMO, apakah itu bisa menjadi entrepreneur FOMO juga? Kadang biasanya trennya kali ini adalah snack ya, semua bikin snack. Trennya hari ini kafe, semua bikin kafe. Trennya hari ini itu pokoknya yang tren kali ini yang viral lagi, semua jadi pengusaha itu. Contoh pada saat COVID Pak Erik, frozen food itu semua orang bikin frozen food, sampai akhirnya regulasi pemerintah pun diganti. Frozen food yang dulunya boleh PIRT sekarang harus BPOM. Nah, itu kan sebenarnya paradigma yang terus berubah nih ya Pak ya, adaptif. Nah, gimana, apakah seorang entrepreneur itu masih berpeluang dalam menciptakan bisnis-bisnis ketika
faktor FOMO itu tadi datang menghampiri mereka, apakah itu juga bagian dari peluang yang harus dijemput? Wow, itu pertanyaan yang super sangat luar biasa bagus ya kan, karena itu banyak bisnis tuh ngebebek bacanya. Ini bisnis apa dia ikut. Nah, ini hal yang bagus. Jadi sebelum saya menjawab, nah ini izinkan saya untuk bertanya kepada Bu Nisa. Nah, ini Bu Nisa, menurut Bu Nisa. Wow, saya ya, kita gantian. Host take over nih. Host take over. Menurut Bu Nisa, ini apa nih bedanya pengusaha dengan entrepreneur? Nah, kalau pengusaha itu mereka tidak punya sistem. Jadi mereka yang penting cuan, ya, yang penting dapat uang. Jadi mereka tangkap peluang, that's it, eksekusi, udah. Mungkin sustain with they are lucky gitu kan. Nah, tapi kalau entrepreneur itu dari hulu ke hilir, ada konsep, ada ideation yang harus ada prosesnya sampai akhirnya mereka bisa menemukan suatu produk baik barang dan jasa yang bisa sustain. Itu kalau pandangan saya ya, Pak. Wah, 100% bener ini ya. MMUC. Luar biasa. Mantap. Jadi pengusaha ya dia memang berusaha aja. Berusaha apa? Berusaha memenuhi dari kebutuhan dari konsumen. Konsumen butuh apa ya dia penuhin. That's it. Pengusaha dalam case ya pengusaha ini ya dia harus ada di sebuah posisi tersebut, pada usaha tersebut ya harus ada terus. Beda dengan entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang tadi Bu Nisa katakan benar. Dia harus bisa buat sistem, dia harus bisa membuat yang namanya ya seluruh usahanya ini bisa jalan walaupun dia tidak ada di sana. Makanya di dalam entrepreneurship itu ya cukup kompleks di awalnya, tapi begitu sistem terbuka, sahabat memorandum itu akan kita bisa mengatakan usaha itu akan berjalan, berimpact dan itu bisa menjadi sebuah passive income yang luar biasa. Kenapa? Karena dia akan berjalan. Tapi kalau pengusaha begitu nanti ditantang ya untuk membangun beberapa cabang, 2 cabang, 3 cabang, sampai 4-5 cabang, dia akan kesulitan. Kenapa? Karena belum ada sistemnya. Makanya ilmu entrepreneurship, pengalaman yang ada, filosofi mindset entrepreneurship untuk bisa membuat sistem yang baik. Ini adalah salah satu yang disebut dengan ilmu corporate entrepreneurship, Bu Nisa. Ini salah satu konsentrasi di UCMM dan itu salah satu juga disertasi doktoral saya. Wah, jadi bagaimana kita para entrepreneur sahabat memorandum untuk bisa bersama-sama membuat sebuah sistem sehingga sistem ini bisa menghasilkan holding baru, bisa menghasilkan strategi baru, ya manfaatnya ya bisa nanti membangun sebuah ekosistem bisnis yang baru dan itu yang sebenarnya diperlukan oleh Indonesia untuk nanti banyak lagi lapangan kerja terserap, kemudian banyak lagi hal-hal yang nanti akan positif ya untuk semua stakeholder yang kita sebut dengan ekosistem pentahelik. Pentahelik itu ada 5 rekan sahabat memorandum. Yang pertama adalah government. Government ini sebagai bahasanya yang mengatur regulasi di pentahelik. Kemudian government nggak akan bisa sendiri. Dia perlu yang namanya akademisi. Itu yang bahasanya yang bantu riset melihat penelitian ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah B, itu adalah business owner. Itu para praktisi-praktisi yang nanti akan jalan di dalam implementasi bisnisnya. Kemudian berikutnya kita juga tidak lepas dari namanya society. Society adalah asosiasi-asosiasi yang mendukung bisnis. Dan yang terakhir itu adalah ya seperti memorandum ini, media ini punya peran. Kenapa? Karena itu sebagai corong entrepreneur. Kita tidak mungkin tanpa media ini bisa untuk menyebarkan entrepreneur di seluruh pelosok. Apalagi sahabat-sahabat kita yang paling jauh di daerah 3T itu. Kita sapa teman-teman kita yang ada di Papua, nah, kemudian ada di daerah-daerah yang banyak yang ada. Nah, dengan adanya media ini, mindset entrepreneur ini ya kita harap bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Media, ini menarik Pak. Yes. Media itu sekarang kalau bikin produk, bikin sesuatu itu kan kadang tidak diproteksi dulu lalu boom, viral. Nah, bisnis yang viral itu kadang biasanya tidak bisa sustain lama. Nah, ilmunya seperti apa sih Pak itu Pak? Untuk bisa, meskipun kita viral tapi kita bisa tetap sustain. Tapi kalau melihat fenomena akhir-akhir ini itu kan viral, boom, entah itu di platform atau di apa gitu, habis itu hilang. Ya. Jadi kembali lagi dalam bisnis sahabat memorandum kita harus tahu yang namanya value proposition, value atau nilai dari bisnis kita. Begitu kita tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kita menciptakan value yang baik ya, kita nanti akan bisa sustain. Tapi kalau value-nya tidak ada ya mau nggak mau kompetitor kan datang terus. Nah kompetitor yang ada ya akan paling nggak kan akan sama produknya. Makanya value ini sangat
penting. Nah, value ini penting. Selain dari value, kita ada 2 value. Pertama, value dari fungsional. Jadi produk kita, kalau kita jual makanan, ya makanan harus enak kan, gitu kan. Selain itu, value yang berikutnya adalah value dari sisi yang namanya emosional. Jadi bahasanya kalau kita jual produk, ya kita nggak hanya enak aja, tapi mungkin kalau kita ke cafe ya, vibe-nya nyaman ya kan. Nah itu sisi emosionalnya di touch. Yang terakhir adalah fungsional dari social. Jadi bagaimana bisnis ini bisa membuat sebuah prestis, sebuah social pada yang menggunakannya. Dan jangan lupa, begitu membangun sebuah bisnis, sahabat memorandum, itu jangan lupa untuk nanti diurus legalitasnya. Jadi legalitasnya, legal semacam legal Yeah. protectionnya, seperti patennya, kemudian usaha-usaha dagangnya, mereknya, itu sangat penting. Kenapa? Kalau enggak gitu, itu diabaikan. Begitu bisnis besar kemudian bahasanya diduplikasi oleh kompetitor ya. Dicomot kita orang lain. Akhirnya ya sedih kan gitu kan. Kenapa ya? Memang legalitas ini adalah segala sesuatu yang harus dibangun di awal pada waktu bisnis, karena ini adalah satu aset intangible yang besar kan rekan. Karena legalitas dari paten, nanti ada paten sederhana, kemudian ada paten-paten lainnya, hak cipta, ini adalah kekayaan intelektual yang memang harus dimasukkan di dalam bahasanya resources yang nanti akan dibangun di dalam sebuah bisnis. Dan itu top legal itu jagonya itu ya. On top ya. Jadi promosi nih. Jadi sebenarnya legalitas itu memang suatu investasi jangka panjang, memang benar ya, karena dalam pendaftaran merek itu juga first file first protect gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya sosial media, sudah di sosial platform, e-commerce dan lain-lain, kalau belum terproteksi juga akan bisa berpeluang dicomot orang. Plus kalau belum ada izin edarnya, nanti akan dapat surat cinta dari Bapak Polisi. Nah, agar itu tidak terjadi, maka kita akan kulik dan bahas lebih lengkap di segmen yang ketiga. So, stay tune. Sahabat Memorandum, kembali lagi di segmen ketiga, last but not least. Nah, generasi muda ketika berbicara entrepreneur di Indonesia sekarang dipacu bahwa ada juga program di universitas-universitas untuk anak-anak muda, para mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur. Nah, pandangan Pak Erik sendiri ini, apakah entrepreneur ini harus dipupuk, digali dari muda, atau udahlah ntar-ntar aja, yang penting aku belum butuh sekarang. Nah, itu gimana Pak? Oke, pertanyaan yang luar biasa, super ini. Jadi hal yang perlu untuk seorang entrepreneur ini, kita tadi dari semua konsep tentang empathy, elaboration, ini ada hal yang paling penting, yaitu kita sebut yang namanya enter button. Enter button ini adalah alasan kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Apa sih yang memotivasi kita, atau bahasanya ini adalah roh dari entrepreneur untuk kita melakukan entrepreneurship. Karena jadi entrepreneur itu nggak mudah, sahabat-sahabat memorandum. Ada yang disebut dengan enter button. Nah, enter button ini adalah segala sesuatu menjadi alasan kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang kuat. Nah, ini ada 4 alasan yang ada. Yang pertama adalah untuk menjadi entrepreneur, kita harus memiliki sebuah bisnis yang mulai dari passion kita. Bahasanya adalah what you love, apa yang kita cintai, apa yang kita cintai. Karena ya kalau kita nggak cinta ya kita nggak bisa jalan. Orang entrepreneur tuh nggak cinta nggak jadian. Nggak jadian. Nah, makanya itu what you love, apa yang menjadi sebuah passion kita, apa yang menjadi sebuah kecintaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah what you are good at, apa yang menjadi hal yang kita kuasai. Expertise itu kita apa? Kita pinter di bidang apa? Nah, itu menjadi sebuah hal kunci dari seorang yang namanya entrepreneur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini what the world needs, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Lah, kita sudah punya passion, kita kuasai sesuatu yang expert, tapi dunia nggak butuhkan, ya nggak bisa jalan. Jadi what the need of the world. Kemudian yang terakhir adalah what you can pay for. Jadi istilahnya apa yang bisa menghasilkan uang atau bahasanya ya revenue dari entrepreneur kita. Jadi 4 bagian ini ya kita harus menjadi sebuah dasar yang kita pupuk pada waktu menjadi seorang entrepreneur. Kayak saya lihat Bu Nisa ini, wah, melakukan top legal ini, wah, sangat passion ya, sangat mencintai bisnisnya. Kemudian yang kedua sangat top legal podcast hari ini. Sangat menguasai bidangnya yang kedua. Nah kan
Ya, itu hal-hal yang ketiga ya, memang dibutuhkan kan, legalitas di mana-mana dibutuhkan. Nah, yang terakhir ya, memang marketnya ada, segmennya ada. Jadi ini 4 hal yang menjadi sebuah hal kekuatan atau entertain dari sebuah entrepreneur. Apapun bidangnya, dimulai dari hal-hal yang kecil. Challenge yang paling besar untuk menjadi seorang entrepreneur ini adalah yang pertama, seorang entrepreneur ini harus berada di sebuah lingkungan yang tepat. Jadi bahasanya bukan lingkungan yang toksik. Nah, jadi cari teman-teman yang memang benar-benar ya pemikirannya ya sesuai entrepreneurship. Kalau teman-teman yang tidak berada di lingkungan yang positif vibe ya susah ya untuk menjadi entrepreneur. Makanya di Indonesia ini kan entrepreneurnya sedikit. Nah, ini yang sekarang dari Kementerian UMKM akan membuat sebuah ekosistem bersama dengan para stakeholder, para universitas, para media, termasuk memorandum yang luar biasa hebatnya ini ya, untuk menjadi corong-corong entrepreneur. Kita sangat butuhkan media. Tanpa adanya media ya kita tidak akan bisa menyebarkan entrepreneur vibe yang baik ke setiap pelosok Indonesia. Bahasanya ya kita harus peka ya terhadap apa yang menjadi kebutuhan pasar. Begitu kita peka ya bahasanya ya nanti market akan mencari kita. Karena yang kita produksi ya memang kebutuhan dari pasar. Jangan dari keinginan kita sendiri tapi apa yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Nah, oke, Pak Erik, di segmen 3 ini mungkin bisa diberikan pesan dan kesan atau closing statement kepada sahabat memorandum yang ini dari expert nih ya, ini sangat expert sekali dan silakan Pak Erik. Oke, jadi pesan-pesan ya untuk nanti sahabat memorandum menjadi sebuah entrepreneur. Entrepreneur itu tidak semata-mata mencari yang namanya keuntungan semata, tetapi entrepreneur itu mencari impact sosial dan bagaimana dia bermanfaat bagi sekitarnya, membuat value-value positif. Sehingga ada yang namanya sebuah quote-nya adalah create more value and benefit follow you. Selalu membuat value-value positif. Percayalah, begitu kita buat value yang positif, benefit itu akan datang dari segala arah. Jadi istilahnya ya, jangan semata-mata kita hanya mencari keuntungan pribadi. That's it, salah satu positioning untuk nanti kita bisa menjadi entrepreneur yang sustain. Iya, luar biasa sekali podcast kita hari ini. Banyak sekali pelajaran dan juga hikmah yang bisa didapat oleh sahabat memorandum. Luar biasa, kita belajar bahwa entrepreneurship mindset itu bukan hanya soal bisnis, tapi filosofi hidup untuk menciptakan nilai dan dampak positif bagi masyarakat luas. Ya, terima kasih Bapak Dr. Erik Haryanto atas waktunya. Bu Dr. Nisa. Semoga wawasan hari ini bisa menginspirasi semua pendengar dan juga semua sahabat memorandum yang ada di Indonesia. Menjadi entrepreneur tidak hanya sukses, tapi juga harus berakti dari hati. Salam sehat, sehat selalu. Salam entrepreneur. Entrepreneur. Yes.